Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulaiman Rasid. Saya dari kelompok 1 kewirausahaan. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang bisnis plan kelompok kami. Nama produk yang kami tawarkan yaitu tahu kampus. Sejarah berdirinya usaha ini. Kita sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah seharusnya mencoba memulai usaha sendiri dengan diiringi keberanian dan tekad serta semangat yang tinggi untuk menjalankan usaha, sehingga diharapkan mendapatkan pengalaman. Adapun visi misi kami untuk membuat usaha ini, yaitu visi kami menjadikan tahu kampus sebagai salah satu jajanan atau gorengan paling favorit di Indonesia. Visi kami yaitu memprioritaskan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik dan memberikan inovasi dan cita rasa tahu yang berbeda dari biasanya, melakukan dan menambahkan cabang tahu kampus, promosi, serta membuka bazar dan expo-expo makanan. Untuk aspek pemasaran usaha ini yaitu yang pertama yaitu dari segi segmentasi geografis. Usaha ini terlebih dahulu akan difokuskan untuk kota Surabaya khususnya dan daerah sekitar kota Surabaya. Untuk segmentasi demografis, usaha ini difokuskan dari kalangan remaja sampai orang dewasa yang berumur antara 15 sampai 45 tahun, di mana pada usia ini banyak yang gemar atau hobi makanan baik wanita maupun pria dengan berbagai macam jenis pekerjaan, yaitu seperti pelajar, mahasiswa, dan pegawai swasta dengan pendapatan menengah ke atas. Target pasar dari usaha kami ini yaitu pembeli atau konsumen tahu kampus atau usaha kami ini adalah semua masyarakat yang melewati daerah lokasi pemasaran, terutama kalangan mahasiswa yang ada di dekat dengan lokasi pemasaran kami. Keunikan pada usaha kami ini adalah terletak pada experience yang didapat dari memakan tahu goreng yang berbeda dari biasanya, yaitu dalam bentuk tahu goreng kriuk, yang dimana menurut survei di lapangan hanya ada satu usaha yang seperti tahu kampus ini, dimana terdapat keuntungan dalam market sharing, sehingga dapat menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin mencari rasa yang berbeda dari olahan tahu. Tahu kampus, permintaan diperkirakan sekitar 2% dari total jumlah seluruh mahasiswa di Surabaya yang akan tertarik untuk membeli produk yang kami jual, dan masing-masing pembeli akan membeli minimal 1 dus tahu kampus isi 6-8 buah. Maka dapat diperkirakan jumlah kebutuhan produk per hari adalah 680 dus atau 5.440 buah. Penawaran yang dilakukan pesaing sebesar 2.767 menjual tahu dengan berbagai macam jenis tahu yang diperkirakan menghasilkan kurang lebih 9.500 buah yang berada di kota Surabaya. Penawaran mengalami kenaikan sesuai pertumbuhan penduduk dan minat masyarakat terhadap makanan jenis tahu sebesar 5,5%. Rencana penjualan dan pangsa pasar. Rencana penjualan berdasarkan kondisi permintaan dan penawaran. Rencana penjualan yang akan dilakukan tahu kampus adalah memenuhi kondisi permintaan pasar akan tahu goreng kriuk dengan memaksimalkan penawaran berdasarkan dari proyeksi penawaran sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Rencana penjualan dan pangsa pasar. Pangsa pasar. Usaha tahu goreng kriuk yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan tentu dapat menguasai setidaknya setengahnya dari pasar. Karena minimnya kompetitor dan penjual tahu biasa yang terkesan membosankan, sehingga daya beli masyarakat yang cukup tinggi akan makanan ringan atau bisa disebut jajanan yang bersifat unik dan inovatif menjadi peluang untuk tahu kampus untuk bisa menguasai pasar. Tahun 2020 memiliki permintaan 210.000, penawaran 97.000, peluangnya 113.000, rencana penjualannya 90.000, dan pangsa pasarnya 79,6%. Untuk tahun 2021 permintaannya 225.000, penawaran 105.000, peluangnya 120.000, rencana penjualannya 110.000, dan pangsa pasarnya 91,6%.
Dan untuk tahun 2022 permintaannya 236.000, penawarannya 109.000, peluangnya 127.000, rencana penjualan 125.000, pangsa pasarnya 98,4%. Strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Yang pertama, produk. Tahu Kampus menggunakan bahan dasar tahu berkualitas tinggi yang didapat dari distributor pasar tradisional. Tahu Kampus sangat berkonsentrasi dalam hal rasa dan kemasan. Jika produk tidak dikemas dan tidak dimasak dengan baik dan benar, konsumen akan merasa kecewa dan dapat mengurangi nilai kualitas Tahu Kampus itu sendiri. Yang kedua, harga. Dari segi harga, Tahu Kampus yang ditawarkan mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp20.000. Yang ketiga, promosi. Tahu Kampus berencana untuk mengadakan promosi melalui media cetak yang berbentuk berupa brosur, spanduk, poster, dan iklan baik di majalah atau koran, serta melalui media digital seperti Instagram, website, Facebook, dan media digital lainnya. Yang selanjutnya adalah placement. Kami memproduksi sendiri tahu yang dijual, memasak di tempat atau cepat saji, dan langsung diberikan kepada konsumen. Kami mendapatkan bahan dari supplier, dan untuk bahan-bahan pelengkap, kami berbelanja di pasar tradisional. Selanjutnya adalah people, atau sumber daya manusia. Salah satu kriteria untuk sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan ini diharapkan untuk memiliki passion yang tinggi terhadap makanan, dan juga rasa tanggung jawab. Dan yang paling penting dari itu semua adalah kejujuran yang sangat tinggi untuk profesi yang akan dikerjakan. Selain itu, mereka juga harus selalu ramah dan berusaha untuk mengerti keinginan konsumen. Selanjutnya adalah proses. Proses pemesanan dimulai dari konsumen yang melakukan order kepada Tahu Kampus, baik dengan cara langsung datang ke toko atau stand, ataupun melewati Grab atau Gojek. Produk yang ditawarkan berupa tahu goreng kriuk yang dikemas dalam kotak. Pemesanan bisa sesuai dengan pilihan pelanggan, dan pelanggan boleh memesan dalam bentuk paket ataupun eceran. Dan yang terakhir adalah physical evidence, atau bukti fisik. Tahu Kampus dijual menggunakan gerobak yang menyediakan meja dan kursi plastik bagi konsumen atau mahasiswa yang ingin makan di tempat. Tahu Kampus menggunakan bahan baku yang baik dan aman bagi kesehatan. Hal ini dilakukan agar konsumen merasa puas dengan produk yang akan dihasilkan. Selain itu, dengan konsep tahu goreng kriuk yang sangat renyah, menjadikan Tahu Kampus disukai konsumen terutama di kalangan mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan aspek organisasi dan manajemen. Aspek organisasi, nama perusahaan Tahu Kampus, pimpinan Dandi Bagas, alamat Jalan Bulak Rukem, Gang 8, nomor 20, Surabaya. Perizinan untuk Tahu Kampus ini meminta izin ke pengurus tempat kuliner, pengurus kantin, dan pengurus tempat lain yang di kampus. Kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Kegiatan sebelum usaha dimulai disertai dengan jadwal pelaksanaan yang diatur berdasarkan periode tertentu. Inventaris kantor dan suplai kantor meliputi kompor jumlah 10 buah, harga 300.000, totalnya 3 juta rupiah. Tabung gas LPG jumlah 10 buah, harga 50.000, totalnya 500.000 rupiah. Rombong jumlah 10 buah, harga 3 juta rupiah, totalnya 30 juta rupiah. Wajan lengkap jumlah 10 buah, harga 400.000, totalnya 4 juta rupiah. Ember jumlah 20 buah, harga 10.000, totalnya 200.000 rupiah. Total inventaris kantor keseluruhannya 37.700.000 rupiah. Jenis biaya suplai kantor meliputi whiteboard, totalnya 40.000 rupiah. Spidol, totalnya 60.000 rupiah. Pulpen, totalnya 45.000 rupiah. Kalkulator dan baterai, totalnya 60.000 rupiah. Total suplai kantor keseluruhannya 205.000 rupiah. Aspek produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, produk. Tahu Kampus merupakan produk tahu goreng kriuk dengan tampilan yang unik dan menarik dengan varian rasa yang banyak, teman-teman. Jadi kalian tidak perlu khawatir di Tahu Kampus ini karena banyak varian rasanya. Dan yang ketiga, kualitas produk. Produk yang kami jual sangatlah berkualitas karena dibuat dengan produksi sendiri dengan bahan-bahan alami, teman-teman. Dan tentunya kebersihannya
sangat terjaga. Komposisi produk dibagi menjadi dua. Yang pertama, komposisi dari tahu kampus. Oke, aku sebutin semua ya. Tahu putih, air, garam, gula, bawang putih, merica, bubuk, penyedap rasa, tepung tropika, tepung beras, bumbu tabur yang kayak balado, keju, barbeque teman-teman. Dan yang terpenting tuh bumbu engkap ayam. Waduh. Oke, yang kedua, komposisi dari sambal petis. Nah, terdiri dari petis udang, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, gula, garam, penyedap rasa, dan air. Oke, Di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi. Cara-cara membuat tahu kampus, yaitu langkah yang pertama, iris tahu putih menjadi 4 bagian. Langkah yang kedua, rendam tahu ke dalam campuran air dan bumbu-bumbu selama 1 jam. Langkah yang ketiga, sembari menunggu tahu yang direndam, langkah selanjutnya adalah membuat adonan kremesan yang terdiri dari bumbu ungkep ayam, tepung tapioka, tepung beras, gula, garam, penyedap, dan air. Langkah yang keempat, setelah 1 jam ditiriskan tahu terlebih dahulu, kemudian goreng tahu ke dalam minyak panas dan volume minyak yang banyak hingga tahu tenggelam. Langkah yang kelima, setelah tahu dirasa setengah matang, tuangkan adonan kremesan sambil tahu dibulak-balik agar seluruh lapisan tahu tertutupi oleh kremesan. Ulangi menuang adonan sebanyak 3 kali. Langkah yang keenam, setelah matang, angkat tahu kemudian tiriskan. Setelah minyak dirasa sudah turun, masukkan 1 paket tahu campur, yaitu sebanyak 5 biji ke dalam toples. Kemudian diberi bumbu balado, rasa yang keju, barbeque atau mix. Kemudian dikocok hingga tercampur rata. Langkah yang ketujuh, tahu kampus dikemas dan ditambahkan sambal petis. 1 bungkus untuk siap dijual ke konsumen. Kami memiliki kapasitas produksi rencana dalam tahun 2020 kami memiliki rencana 5.440 unit, dan pada tahun 2021 kami memiliki rencana 5.500 unit. Pada 2022 kami memiliki rencana produksi 5.500 unit. Yang selanjutnya, di sini tahu kampus membutuhkan tenaga produksi. Tahu kampus mempekerjakan tenaga kerja 2 orang karena usaha tahu kampus masih terbilang usaha kecil menengah. Terus yang kedua, di sini membutuhkan tanah dan bangunan. Tempat yang digunakan merupakan stand berbentuk gerobak dorong, dan daerah yang dipilih sangat strategis karena berlokasi sangat dekat dengan berbagai macam perguruan tinggi serta berada di pusat kota. Yang selanjutnya, membutuhkan mesin dan peralatannya. Dalam proses pembuatan produk tahu kampus tidak menggunakan mesin yang spesifik dalam pembuatannya karena proses pembuatan produk tahu goreng kriuk dari tahu kampus masih manual. Terus yang selanjutnya, aspek keuangan. Sumber pendanaan usaha. Sumber permodalan tahu kampus berasal dari modal sendiri sebesar 40 juta rupiah. Terus yang kedua, analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha digunakan untuk mengukur nilai uang atau tingkat pengembalian dari investasi yang ditanamkan dalam usaha pada masa yang akan datang. Untuk mengukur layak atau setidaknya usaha tahu crispy 4 saus, maka digunakan metode payback period, net present value, dan IRR. Payback period tahu kampus adalah 26 hari. Terus yang net present value tahu kampus bernilai positif layak, berarti usulan investasi usaha tahu kampus layak untuk dijalankan. Untuk IRR-nya yaitu 19%. Selanjutnya, analisis keuntungan. Analisis keuntungan digunakan untuk melihat jumlah unit rupiah yang didapat tahu kampus yang harus dicapai pada titik impasnya.
web produksi tahu kampus sebanyak 6.824 tahu goreng kriuk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.